Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hibrianto, NIM 129 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya saat pandemi COVID-19 dan video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan komunikasi. Jadi simak baik-baik cerita saya dan jangan di-skip ya. Jadi sebelumnya saya akan flashback sedikit sebelum COVID-19 menyerang Indonesia. Sebelumnya saya masih bisa pulang pergi ke kampus dengan normal, bertegur sapa dengan dosen atau teman di kampus, kemudian presentasi di kelas, dan bercanda atau bermain dengan teman, nongkrong dengan teman, sekedar mengerjakan tugas atau diskusi organisasi. Kemudian COVID-19 ini menyerang Indonesia dan lembaga pendidikan mengeluarkan peraturan pembelajaran diganti dengan pembelajaran daring dan meliburkan semua mahasiswa dan siswanya. Sehingga pembelajarannya di rumah saja. Nah, sejak pembelajaran daring itu yang saya rasakan awal-awalnya itu saya merasa kaget, merasa tertekan, dan tidak bisa menyesuaikan diri. Saya juga sulit memahami pelajaran saat di kelas daring dan saya merasa capek pikiran, tenaga, maupun waktu karena ada beberapa dosen yang molor dan beberapa dosen mengasih tugas yang harus dikerjakan sesuai deadline yang diberikan. Hari demi hari, saya merasakan kalau saya sudah bisa menyesuaikan diri dan saya sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Sehingga biasanya saya akan mempersiapkan diri dengan menyetel alarm sebelum kelas daring dimulai. Jadi saya berusaha agar tidak terlambat dan on time saat kelas daring dimulai. Nah, selama pembelajaran daring berlangsung, saya adalah tipe mahasiswa yang hanya menyimak saja. Saya mengakui kalau saya itu orangnya yang pemalu dan kurang percaya diri jika saya muncul di tengah-tengah diskusi pembelajaran daring tersebut. Sehingga saya memilih menyimak saja. Kemudian hari demi hari terlewati dan UTS menghampiri. Saat UTS itu dosen-dosen memberikan tugas disertai dengan deadline yang harus dikumpulkan tugasnya. Nah, saya juga tipe mahasiswa yang mengerjakan tugas mepet dengan deadline. Biasanya kalau sudah mepet-mepet dengan deadline, saya merasa tertekan, capek, sehingga saya pilih tidur. Biasanya juga melampiaskan emosi dengan nangis, marah-marah dengan orang di sekitar saya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan on time dan perasaan saya sudah kembali normal. Kemudian setelah UTS, pembelajaran daring berjalan seperti biasa. Saat itu saya berpikir kalau saya diam saja, hanya menyimak eman-eman bahasa Jawanya. Sehingga saya memutuskan untuk memberikan beberapa pertanyaan di beberapa matkul saat pembelajaran daring itu yang tidak saya pahami dan menjawab pertanyaan teman-teman jika saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi selama pembelajaran daring ini yang awalnya saya kaget, tertekan, tidak bisa menyesuaikan diri, saya jadi bisa menyeimbangkan pembelajaran daring dengan aktivitas lainnya. Aktivitas lainnya saya itu, kalau boleh sedikit cerita, saya juga menjadi admin di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia. Saya menjual barang di toko tersebut dan jika ada pesanan, saya akan memackingnya dan mengirimkan paket tersebut ke ekspedisi. Namun saya tidak keluar rumah karena ada layanan pick up sehingga kurir menjemput barang ke rumah. Dan itu memudahkan saya untuk bekerja dengan bekerja di rumah saja. Kemudian
selama di rumah saja emang nggak bosan apa? Cuma ngejar deadline, kemudian gitu-gitu aja. Jadi ya saya bosen, capek, tertekan seperti cerita di awal, sehingga biasanya saya merefreshing diri seperti menonton YouTube atau menonton film. Kemudian biasanya saya bercandain adik dan apa ya? Biasanya saya juga membuat jajan-jajanan bareng adik sehingga aktivitas itu bisa membuat saya mengatasi stres di saat pandemik ini. Jadi begitu cerita pengalaman saya di tengah pandemik COVID-19 ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana cerita sahabat? Boleh komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.